pola-pola pendekatan orang-orang dalam memberitakan Injil. Yang pertama, saudara, adalah penginjilan pola proklamasi. Kalau konteks hari ini, mungkin KKR. Kita mengenal seorang tokoh yang bernama Billy Graham. Seorang yang sangat luar biasa Tuhan pakai. Sampai akhir hayatnya, di dalam pikiran cuma jiwa. Pola yang kedua, saudara, adalah penginjilan secara relasi, yaitu pendekatan secara pribadi, melalui persahabatan. Ya, baik dengan teman kerja, teman kantor, teman di sekolah, di kampus, atau bahkan dengan anggota keluarga. Ini bentuk-bentuknya seperti penginjilan pribadi. Mengajak orang ke gereja, memperhatikan orang sakit, dan segala macam. Saudara, bicara hal-hal lain kita begitu mudah. Tapi begitu bicara tentang iman, kelihatannya kita keluh. Padahal ini adalah bagian yang kita bisa lakukan, saudara. Saudara, cara-cara yang Tuhan bisa berikan kepada kita untuk memberitakan Injil. Yang ketiga, saudara, jenis penginjilan presensia. Penginjilan ini adalah bentuk kesaksian. Kita menyaksikan hidup kita melalui pelayanan-pelayanan yang sebenarnya tidak direct. Kita melalui berbuat baik, memberi bantuan, kasih makan. Saudara, ini bentuk-bentuk pelayanan yang sebenarnya juga bisa kita kerjakan. Apalagi di waktu-waktu belakangan ini. Cukup banyak orang-orang yang sedang kesusahan dengan kehilangan pekerjaan, di PHK. Mereka mungkin sangat-sangat membutuhkan pertolongan kita. Kehadiran kita orang percaya, perbuatan baik kita ini, mereka tahu siapa kita. Mereka tahu siapa kita. Ada bentuk penginjilan, bentuk persuasi, yaitu melalui argumen, logika, debat, dan segala macam. Ini bentuk-bentuk metode apologetika atau debat-debat teologi. Perdebatan tidak akan pernah membuat orang itu cenderung berubah. Malah kadang-kadang makin keras. Maka saya himbau kita lebih baik jangan terlibat atau tidak terlalu masuk ke sini kalau kita tidak betul-betul serius atau punya panggilan untuk hal-hal semacam ini. Hal yang kelima, saudara, yaitu penginjilan kontekstual. Penginjilan melalui pendekatan budaya, ya, pelayanan melalui bahasa suku. Ini biasanya dikerjakan oleh para misioneri-misioneri yang melayani di suku-suku terabaikan, begitu ya, di mana mungkin belum ada orang percaya di situ. Biasanya para misioneri ini melalui pendekatan budaya, ya. Tapi kita juga bisa melakukan pelayanan penginjilan kontekstual untuk modern, zaman modern kita hari ini. Pakai sosial media kita untuk hal-hal yang baik. Kita bersyukur sekarang hari ini begitu banyak kita membagikan video-video pendek, pengkhotbah-pengkhotbah yang baik gitu ya. Tidak ada hal yang membuat kita beralasan untuk mengatakan saya tidak terlibat dalam pemberitaan Injil. Karena terlalu banyak cara untuk kita bisa melakukannya. Gue punya kabar baik nih buat kamu. Mau dengar gak? Nah, saudara bisa memulai memancing dengan kata-kata. Mau dengar gak sebuah kabar baik yang saya mau sampaikan? Nih, lihat jari gue, jempol ya. Tuhan itu baik loh, dia begitu mengasihi kita. Tapi siapa kita ya? Manusia berdosa ya. Kamu berdosa, aku juga berdosa ya. Dan kita dari dosa ini gak ada cara lain. Akhirnya kita bersama-sama menuju ke neraka. Tapi kita bersyukur ada Sang Penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Dialah satu-satunya jalan. Kita terima dengan percaya melalui mulut dan menerima di dalam hati, maka kita diselamatkan. Caranya bagaimana? Terima dengan iman. Hanya dengan iman saja ya. Percaya. Maka kalau kamu sudah mendapatkannya, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Itu saja, selesai. Baru kemudian kalau dia buka hati percaya, kita doakan dia. Tuhan itu baik. Semua manusia telah berdosa. Jari di tengah, Yesus satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan. Lalu jari manis apa? Hanya dengan iman. Lalu yang jari kelingking apa? Hidup yang kekal. Sesederhana itulah pola penginjilan dengan 5 jari. Ya. Setelah sudah mendapatkan motivasi ini, tidak ada cara lain. Mulailah memberitakan kabar baik. Dan jangan tunda-tunda lagi. Kapan? Waktunya? Sekarang. Ketika engkau sungguh-sungguh merindukan orang yang kau cintai, percaya pada Tuhan, akan datang waktunya. Dan kamu akan dihiburkan, dipuaskan. Kan melihat orang yang kau cintai, percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Biarlah kita masing-masing menjalankan peranan kita. Beritakan kabar baik kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan berita keselamatan itu. Amin.